Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Ahmad Mirza Abdirrahman. Tentunya saya hari ini tidak sendiri. Saya ditemani oleh bapak-bapak yang luar biasa pada hari ini. Ada Pak Aceng Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jakarta, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Betul. Kemudian ada Pak Jumanto. Halo Pak Jumanto. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah subkoordinator guru Kanwil Jakarta. Begitu. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat meskipun hujan-hujan Pak ya. Ke Malang langsung disambut hujan berarti Pak ya? Ya begitulah, Malang kan kotanya dingin ya. Kotanya dingin. Hujan biasa mungkin seperti halnya di Bogor. Oh iya benar. Bandung ya Pak ya, Bandung, Bogor gitu. Dingin tapi suasananya cukup hangat ini di Malang. Gimana Bapak perjalanan dari Jakarta apa dari mana Bapak? Saya ini sedang ada kegiatan dari Direktorat GTK yang kebetulan tempatnya gak jauh lah dari MTS 1 Kota Malang ini, dan saat ini sedang waktu istirahat. Jadi jeda waktu istirahat ini kami gunakan untuk bersilaturahim dengan kawan kami Pak Kepala MTS 1 ini, dan tentunya sekecil apapun kesempatan ya kita manfaatkan khususnya untuk silaturahim lah gitu. Iya. Ya mungkin Sama, kalau bahasa betul. sini istilahnya ngiras-ngirus ya, tukar kabruh ya. Oh iya, saya tahu. Gimana Pak? Oke, apa namanya? Berarti memanfaatkan waktu luang gitu ya Pak ya. Betul, ya. Apapun harinya, kalau waktunya kerjanya, kalau waktunya kerja Pak ya. Betul. Gitu. Oke, saya mau ke Pak Aceng dulu sebentar. Pak Aceng, mohon maaf Pak Aceng Solihin ya. Ya. Kebetulan tentang GTK Pak. Ini saya juga guru tenaga pendidikan gitu ya Pak ya. Saya ingin tahu Pak GTK itu seperti apa sebenarnya. Mohon izin ya, saya ini kepala madrasah, jadi sama halnya seperti yang ini. Mungkin kalau subkor GTK yang ini nih Pak Jumanto, mungkin lebih pas ke sini lah nanya Pak GTK ya. Oke. Ya, barangkali terkait dengan GTK untuk guru dan tenaga kependidikan, kita pada prinsipnya untuk di Kanwil itu satu sisi melaksanakan kebijakan dari Direktorat GTK tentunya terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Satu hal barangkali mungkin seperti kegiatan pada hari ini dari kemarin sampai besok itu kan bagaimana terkait dengan satu sisi yang kita bahas saat ini adalah kesejahteraan guru yang diperoleh itu ada landasannya, ada dasar hukumnya yang membackup terkait dengan kesejahteraan yang diterima, supaya apa yang diperoleh oleh GTK tadi oleh guru terutama adalah betul-betul menjadi hak dalam rangka sering disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu bagaimana kesejahteraan guru itu mendapatkan pelayanan yang maksimal. Oh iya. Berarti gimana caranya kesejahteraannya guru ini terangkat gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Berarti ada apa namanya, akumulasi bisa lebih sejahtera lagi begitu Pak ya. Ya, pada dasarnya sih secara regulasi untuk kesejahteraan guru memang sudah di-backup oleh undang-undang ya, oleh undang-undang. Ada klausul yang menyatakan bahwa guru memang harus kesejahteraannya diperhatikan. Ini satu sisi perhatian pemerintah atau dalam hal ini ya para pimpinan yang mengawal tentang GTK, bagaimana mereka melaksanakan tugas itu satu sisi sepadan dengan kesejahteraan yang diperoleh. Baik dari sisi gaji, tunjangan yang memang hak dia untuk bisa memperolehnya asal memenuhi persyaratan. Ya, ada persyaratan yang harus terpenuhi. Oke, saya mau ke Pak Aceng lagi Pak. Iya. Oke, Pak Aceng. Kira-kira gimana Pak? Apa namanya, di Jakarta untuk masalah kultur di madrasah dengan di Malang kira-kira sama nggak Pak? Pastinya setiap daerah punya perbedaan-perbedaan ya, tapi mungkin tidak jauh berbeda juga, ada persamaan. Setiap daerah ada karakteristik tersendiri. Saya kira di Jakarta kota metropolitan dengan berbagai macam latar belakang orang tua, mungkin lingkungan segala macam, itu Jakarta ini kan tidak milik satu suku daerah saja, tapi dari berbagai macam
daerah dari Nusantara ini bisa dikatakan ada semua di sana. Di Malang juga saya kira karena sudah madrasah nasional gitu ya, dan bisa diakses oleh siapa saja, apalagi ada asramanya, mungkin dalam satu sisi banyak kesamaan ya. Misalnya di Manfaat, saya di Pondok Pinang itu ada asramanya, di sini juga ada asramanya, nah mungkin kultur keasramaannya tidak jauh berbeda gitu. Oh, berarti sama-sama punya mahat ya berarti Ya, di sana. betul. Oke. Untuk masalah anak-anak ini Pak, Ya. untuk kurikulum masih sama ya? Ya. Mengikuti Merdeka Belajar berarti Pak? Iya, Manfaat Jakarta ini termasuk salah satu madrasah aliyah negeri ya, madrasah aliyah lah yang menjadi piloting implementasi kurikulum Merdeka di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Jadi untuk kelas 10 kami menerapkan kurikulum Merdeka, dan kelas 11, kelas 12-nya itu melanjutkan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Jadi ada dua kurikulum gitu ya yang dijalankan. Iya. Kelas 10 kurikulum Merdeka, 11, 12 ada kurikulum 2013. Berarti di kelas 10-nya ada SKS-nya seperti itu? Kebetulan di Manfaat Sistemnya. ini sekarang tidak sedang menerapkan SKS, tapi sistemnya paket. Meskipun dulu pernah ya kita juga piloting menjalankan SKS gitu. Nah, jadi sekarang sih udah kita kembali ke sistem paket gitu ya, belum berinovasi lagi menjalankan SKS. Mungkin ada plus minusnya untuk menjalankan. Pastinya ada plus minusnya ada. Nah, waktu dulu itu kita belum seperti sekarang ya, mungkin sekarang payung hukumnya baik dari Kemdikbud maupun dari Kemenag itu sudah bisa dikatakan lengkap lah. Kalau dulu masih merintis itu belum ada, baru hanya sifatnya kemungkinan baru ada Permendiknasnya waktu itu, dan perguruan tinggi juga sepertinya belum bersinergi ya, karena misalnya laporan hasil belajar aliyah itu mereka menuntut masih tetap 6 semester gitu. Padahal kalau SKS ini kan meskipun 6 semester bisa beda gitu ininya. Dalam satu semester pelajarannya misalnya ada 10 atau 11, sementara kalau konvensional kan bisa sampai 19. Nah, ini yang waktu itu menjadi salah satu hambatannya kan. Begitu. Oke, terima kasih. Pak Jumanto, gini Pak, untuk bentuk kesejahteraan itu seperti apa Pak kira-kira? Salah satunya mungkin kayak B3K kayak gitu Pak mungkin. Ya. Untuk kesejahteraan guru kan perhatian pemerintah sudah luar biasa ya. Saya bicara yang status PNS dulu misalnya. ASN. Selain gaji ya, Ya. ASN ya. Baik itu PNS maupun P3K. Benar. Itu kan ada gaji, ada tunjangan lain ya. Tunjangan lain bisa jadi karena dia sudah sertifikasi. Ya. Dan juga tunjangan-tunjangan untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, itu kan juga termasuk kesejahteraan ya. Benar. Ya, jadi sudah termasuk secara keseluruhan untuk kebutuhan hidup. Kalau dikatakan apa yang diterima oleh guru status ASN maupun yang lainnya itu sudah bisa dikatakan layak ya. Asal yang bersangkutan tentunya melaksanakan tugas dan memenuhi bisa memperoleh itu semua. Gitu ya. Termasuk hak libur ya. Termasuk Kesejahteraan. Hak libur kesejahteraan. Iya. Kenapa? Mereka bisa kemudian satu sisi bisa jadi secara kedinasan mungkin dia juga bisa mengupgrade ya, mengupgrade kompetensinya, tapi sisi lain juga intensitas bersama keluarga kan sebuah kebahagiaan yang tidak terukur gitu. Benar. Saya nambah dikit kaitannya dengan IKM tadi, memang madrasah-madrasah yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka itu kan tidak semuanya, tapi kami dari sisi GTK kami mengoptimalkan atau katakanlah bagaimana Pokja Guru, kelompok kerja guru, MGMP dan juga ya termasuk di dalamnya Pokja Guru itu di kegiatannya itu juga ikut ya, paling tidak programnya itu bagaimana walaupun dari unsur madrasah yang berbeda-beda yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, tapi mereka secara sosialisasi, persiapan kegiatan Pokja supaya juga membahas tentang itu. Ya, dari sinergi dengan pengawas ada tim yang kami bentuk juga untuk bagaimana mendiseminasikan kurikulum Merdeka. Karena saat ini yang sedang
dilaksanakan itu kan adalah openingnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ya. Yang menjalankan IKM kan guru ya. Yang menjalankan IKM kan dari gurunya dulu. Iya benar. Berarti sosialisasinya harus langsung ke guru gitu Pak. Iya. Benar. Oke, mungkin untuk hari ini bisa closing statement, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Aceng dulu ya, kemudian Pak Jumanto. Pak Aceng, apa yang mau disampaikan tentang MTSN 1 Kota Malang, Pak? Ya, baik, terima kasih. Saya sangat terkesan dengan MTSN 1 begitu masuk begitu ke resepsionis itu juga sudah menunjukkan ini madrasah hebat gitu ya, madrasah yang bisa dikatakan siswa-siswi yang belajar di sini tuh sangat-sangat beruntung mendapatkan tempat yang layak gitu ya, tempat yang terbaik untuk menumbuh kembangkan bakat, minat dan prestasinya. Sekaligus juga ya kami kan ini dari Jakarta kebetulan punya asrama juga, tidak menutup kemungkinan ya siswa-siswi alumni MTSN 1 Kota Malang ini bisa belajar di Jakarta juga itu kan. Terbang dari Malang ke Jakarta, jadi sharing pengalaman, mungkin sharing lingkungan gitu. Jadi intinya kita sama-sama madrasah punya ikatan, mungkin punya kesamaan dan punya ukhuwah gitu, dan itu di era sekarang sangat-sangat mungkin gitu. Sangat mungkin terjadi. Dan ya untuk MTSN 1 tetap menjadi madrasah terbaik. Oke, dari Pak Jumanto, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk MTSN 1 Kota Malang, Pak? Iya. Yang pertama, kami terima kasih banget ini silaturahmi yang ketiga kalau saya bahasakan. Setiap kali datang ke sini itu yang saya lihat adalah adanya perubahan-perubahan. Dalam arti datang yang dulu dengan yang berikutnya sudah berbeda karena mungkin barangkali yang abadi itu memang perubahan itu sendiri. Dan dari yang kami lihat dan kami amati itu begitu masuk ke MTS 1 itu suasana yang sangat kondusif dalam arti untuk tempat belajar. Ini budaya organisasinya saya yakin sudah sangat mapan, dalam arti kekompakan kalau kita tilik dari sisi GTK-nya ini sangat solid, dan kesolidan tersebut ini yang bisa membawa kemajuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, dan ini tentunya tidak luput dari kebersamaan seluruh GTK yang merasa bahwa untuk prestasi madrasah itu bisa dicapai apabila seiring sejalannya apa yang diprogramkan oleh kepala madrasah didukung oleh guru dan tenaga kependidikannya, ya itulah buahnya prestasi yang akan diperoleh. Tanpa sinergi dari seluruh stakeholder yang ada di madrasah ini mustahil prestasi diraih. Tapi luar biasa MTS 1, dan ya semua orang ingin belajar di sini. Itu barangkali mungkin kesan saya ke MTS 1. Terima kasih Pak Aceh. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Pak Jumanto. Sampai jumpa lagi kembali di Malang lagi, MTSN lagi ya. Oke, mohon maaf jika saya punya salah kata. Kita akhiri ya. Sampai jumpa lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.